Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap semua tetap semangat dan sehat. Belajar kebenaran agar kita semua berubah. Agar kita mengerti kehendak Tuhan. Agar kita memiliki hikmat yang luar biasa dalam sisa umur hidup kita ini. Malam ini temanya adalah terbelahnya laut Teberau. Ya. Laut terbelah. Nah, di sini ada banyak poin yang sangat menarik dan penting untuk dipelajari. Itu sebabnya Bapak Ibu harus bagikan juga pelajaran ini ke siapapun. Saya tahu sih, ketika orang melihat judulnya, saya sudah tahu gitu. Atau ini tidak aplikatif buat hari ini gitu. Salah. Kalau orang sudah mengikuti akan tahu bahwa kita itu selalu belajar aplikasinya nanti. Manfaatnya apa dalam hidup kita, dampaknya apa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali sore ini kami berkumpul Tuhan, meskipun di ruangan Zoom, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami. Tapi kami percaya Tuhan mengajar kami langsung dengan berbagai cara, dengan berbagai teknologi, dengan segala cara. Terima kasih Tuhan, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Biarlah malam ini menjadi malam yang penuh dengan kebenaran, sehingga kami semua diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi tanpa terasa kita sudah sampai pada sesi 11 dari Kitab Keluaran. Belajar Alkitab kalau caranya begini akan menarik. Meskipun kita menelusuri ayat demi ayat, tetapi ketika kita menemukan satu topik penting, maka kita eksplorasi seluruh Alkitab agar kita tidak pending pengertiannya di pikiran kita, harus tuntas, ya. Demikian juga dengan Laut Teberau yang terbelah ini. Ini natural atau supernatural? Ini peristiwa alam biasa atau mujizat? Nah, seringkali ini dianggap mujizat. Tapi apakah benar? Coba kita lihat hari ini dan kita ambil hikmatnya ya. Oke. Jadi pelajaran kita yang lalu, kita sudah membaca kitab Keluaran, pasalnya yang ke-13, ayat 17 sampai 22. Di situ dikisahkan bahwa Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan jalan memutar, yaitu tidak mengambil jarak langsung ke Kanaan, lurus mestinya ya, tapi ini turun ke selatan, muter. Nah, itu sengaja Tuhan yang mengarahkan, tidak mengambil jalan yang terpendek atau lurus. Mengapa? Untuk menghindari bangsa Filistin. Sebab bangsa Israel belum siap untuk bertempur ketika keluar dari Mesir. Karena tadinya hanya budak. Ya. Nah, rute itu berputar melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Dan akhirnya nanti akan sampai di Gunung Sinai. Ya. Musa ketika itu membawa tulang-tulang Yusuf sesuai pesan Yusuf sebelum mati, bahwa tulangnya gak mau ada di Mesir. Nah, kemudian mereka berangkat dari Ramses, kemudian ke Sukot, lalu ke Etam di tepi padang gurun. Tuhan memimpin di depan mereka di siang hari dengan tiang awan, di malam hari dengan tiang api. Ini juga jadi pertanyaan ya. Kitab Keluaran itu penuh dengan hal-hal ajaib memang. Ya, tidak usah heran. Nah, kenapa tidak mau ya? Oke. Ini tiang awan. Jadi bisa dibayangkan ketika bangsa Israel berada di gurun pasir yang panas sekali, tiang awan memimpin di depan mereka.
ada awan gitu. Itu menandakan kehadiran Tuhan yang memimpin Tuhan sendiri. Sehingga bangsa Israel dikuatkan, dia lihat ada awan yang memimpin. Ya. Nah, kemudian tiang api di malam hari. Di malam hari itu kan gelap ya. Belum ada listrik, apalagi ini padang gurun, dipimpin oleh tiang api. Sehingga jalannya terang di depan. Itu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Nah, kemudian Israel diperintahkan oleh Tuhan supaya berkemah di Pi-hahirot namanya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca ayatnya ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zewon berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, gambar ini menggambarkan Israel sedang berkemah di tepi laut. Laut apakah itu? Laut Teberau. Itulah yang nantinya diseberangi oleh Israel ketika pasukan dari Fir'aun mengejar sampai ke tempat ini. Ya. Jadi Pi-hahirot hari ini daerah ini tidak jelas ada di mana. Migdol juga tidak jelas. Baal Zewon juga tidak jelas. Laut Teberau yang mana yang dimaksud juga tidak jelas. Tetapi kita bisa menganalisanya, kemungkinan yang mana. Ya. Nanti akan kita lihat. Nah, ini ayat 1 dan ayat 2. Kemudian dikisahkan bahwa Fir'aun setelah melepaskan bangsa Israel, boleh pergi deh gitu. Daripada seluruh rakyat mati, anak sulung udah mati soalnya. Jangan-jangan berikutnya mati semua, kena tulah ke-10. Ya. Nah, Fir'aun berubah lagi setelah dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Kalau kita mendengar dikeraskan hatinya, kita sudah bahas ya di sesi-sesi yang lalu. Nanti bisa diulang lagi Bapak Ibu, apa artinya. Lalu Fir'aun berubah pikiran dengan membawa 600 kereta lengkap dengan perwiranya. 600 saudara. Orang-orang berkuda dan pasukannya, ia mengejar Israel. Fir'aun berpikir Israel sudah tersesat di gurun, dikejar lagi. Akhirnya sampai dekat dengan perkemahan Israel, yaitu dekat dengan Pi-hahirot, di mana Israel sedang berkemah tadi itu. Ya. Orang Israel melihat pasukan Fir'aun dari jauh datang. Dan orang Israel ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan Israel menyalahkan Musa. Ini ya, nanti Bapak Ibu perhatikan. Dengan berjalannya waktu kita akan melihat Israel itu selalu berkeluh kesah. Selalu menyalahkan Musa. Selalu. Tegar tengkuk juga. Nanti perhatikan baik-baik ya. Ini contohnya nih. Baru dikejar sama Fir'aun, dia sudah menyalahkan Musa. Coba kita baca Keluaran 14 ayat berapa ya? 3 sampai 14 tuh. Nanti dibaca lengkapnya ya. Saya hanya mau membaca mulai 10 saja. Ya. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11-nya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan reaksi dari bangsa Israel ini, kita bisa mengerti bahwa Israel kesel sama Musa.
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Musa disalah-salahkan, Bapak Ibu. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Gimana sih kira-kira begitu? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Israel sudah ngomong sama Musa, Musa kamu yakin bahwa keluar bisa selamat? Nah, makanya orang Israel mengungkit-ungkit. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Jadi budak biarin aja gitu kira-kira. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wah, kalimat ini sangat menguatkan ya. Apalagi ayat 14-nya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering dicomot oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab, tidak melihat konteksnya. Seringkali itu, nanti kalau orang ke gereja dikatakan, Tuhan akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak usah kerja, dikasih makan oleh Tuhan. Ini loh orang-orang yang tidak belajar Alkitab tapi berani khotbah itu begitu. Mencomot ayat-ayat ini. Kamu akan diam saja, Tuhan yang berperang ganti kamu. Ini salah besar loh. Ini diam saja, ini Israel pada waktu itu. Nanti Israel juga nggak diam saja, disuruh perang sama Tuhan. Ya. Jadi kalau lihat Alkitab itu jangan comot-comot ayat yang enak lalu disampaikan kepada banyak orang, lalu dibumbu-bumbui. Nanti orang-orang sesat pikirannya, salah cara berpikirnya. Ini khusus Israel, kamu diam aja ya, nanti Tuhan yang berperang ganti kamu. Nah, umat perjanjian baru harus berperang, sebab kita semua sedang dalam perlombaan yang diwajibkan. Bukan perang secara fisik, peperangan rohani. Melawan dosa yang ada dalam diri kita. Melawan kegelapan. Membinasakan pekerjaan iblis. Makanya kalau kita baca satu ayat, jangan diambil kesimpulan. Harus ditarik sampai kitab Wahyu, baru boleh. Apakah ayat ini bisa kupakai hari ini ya, atau bagaimana? Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sebentar, saya share dulu. Ya. Jadi, akhirnya Musa dipersalahkan. Jadi, kalau kita baca Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Ayat 11-nya tadi sudah kita baca ya. Orang Israel sedang mempersalahkan Musa. Kan sudah kubilang sama kamu, mendingan aku di Mesir, jadi budak nggak apa-apa daripada mati di padang gurun gitu. Aduh, ini benar-benar deh. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Kok ini masih sama ya? Kita lanjutkan lagi. Ya, ini dia. Di ayat 15 sampai ayat 20-nya, Tuhan berfirman kepada Musa agar mereka berangkat. Berangkat kemana? Supaya bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Di sini ada laut, di sini Israel, di sini pasukan Fir'aun sedang menyerang. Nggak ada pilihan, tidak punya rute lain lagi selain menyeberang lewat laut. Tidak ada cara lain, sudah terjebak memang posisinya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa agar mereka berangkat. Bingung nggak kira-kira? Bangsa Israel pasti bingung.
Berangkat kemana Tuhan? Sudah terpojok di depanku ada laut gitu. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa harus mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah laut itu, agar bangsa Israel dapat menyeberang di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Lalu tiang awan itu malaikat Tuhan, malaikat Allah, yang tadinya di depan mereka, lalu berjalan pindah ke belakang, menghalang-halangi pasukan Fir'aun. Dihalang-halangi oleh awan gelap, sehingga malam itu kegelapan. Pasukan Fir'aun tidak bisa lanjut karena gelap. Sehingga malam itu berlalu, lewat sampai besok, ya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Ingat ya Bapak Ibu ya, Musa mengangkat tangan ke atas laut, bukan lautnya terbelah begitu seperti di film. Lautnya langsung terbelah gitu. Itu film. Tapi kalau Alkitab nggak begitu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu jangan kalau nonton film tanpa baca Alkitab. Nanti dipikir tongkat dipukul ke laut lalu lautnya terbelah gitu. Bukan. Alkitab mengatakan mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalaman loh, Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras. Bukan tiba-tiba, semalaman ditiup angin, sehingga akhirnya terbelah. Dan di tengahnya ada tanah kering yang bisa dilewati. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau laut itu begitu dalam, meskipun kering di bawah, bagaimana bangsa Israel yang jutaan bisa turun ke laut nyebrang? Ya, kadang-kadang ada orang bertanya-tanya begitu tuh. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Israel menyeberang laut Teberau yang terbelah itu di ayat 22, Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Foto ini cukup mewakili. Jadi di tengah-tengahnya ada tanah kering, di kiri kanannya air seperti tembok. Ya, air seperti tembok begitu. Jadi kita bisa lewat, bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut itu. Begitu ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka menyeberang laut Teberau, kurang lebih 3 juta orang. Kalau laut itu jauh sekali, maka butuh waktu lama ya. Nah, ini ilustrasinya begini Bapak Ibu. Di kiri kanannya itu air seperti tembok. Jadi seperti akuarium. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah itu Keluaran 14 ayat 23 sampai 31. Coba kita baca ya. Keluaran pasal 14 ayat 23 sampai 31. Setelah bangsa Israel menyeberang laut di tempat yang kering itu, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Mestinya mereka takut ya, kok bisa ya air di kiri kanannya jadi tembok. Tapi kalau mereka sudah jahat, mereka fokusnya bukan pada itu loh. Fokusnya pada bangsa Israel, mereka mau kejar. Akal budinya sudah nggak jalan. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, setelah pagi itu, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang-orang ini tahu loh, wah ini pasti Tuhan nih. Mari kita gak usah terusin deh gitu. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 26. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa lalu mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang selamat. Bisa dibayangkan nggak tembok air tinggi sekali, orang lewat di bawah lalu kembali airnya. Nah, kalau air kembali bisa tiba-tiba dan cepat sekali memang. Bubar kan soalnya. Mati semua. Ya. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Orang Israel sebagian melihat orang-orang itu akhirnya terdampar di pantai laut mati. Jadi mati mereka semua. Gak ada satu orang pun yang selamat. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Israel ketika menghadapi ancaman, ia menyalahkan Musa, bersungut-sungut. Tapi begitu melihat pembelaan Tuhan, ia takut, ia percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa juga, hambanya itu. Apakah kejadian yang luar biasa ini menyebabkan bangsa Israel lalu punya iman yang benar, iman yang dewasa? Nanti akan kita lihat. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi seluruh pasukan Firaun mati. Yang gambar di sebelah kanan ini, laut kembali seperti semula. Jadi semua terkubur di dalam. Akhirnya mayat-mayatnya sampai ke pantai, mati semua ya. Pertanyaannya, laut Teberau ini terbelah, natural atau supernatural? Kita tidak pernah melihat ya Bapak Ibu ya, laut bisa terbelah. Tidak pernah. Ini pasti peristiwa luar biasa. Pasti. Ya. Natural atau supernatural? Kita baca. Sebelum sampai ke sana menjawab itu, kita perlu kembali lagi pada pelajaran kita yang lalu sedikit. Keluaran 15 ayat 4. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ini adalah terjemahan Alkitab LAI, terjemahan baru ya. Sedangkan dalam LAI terjemahan lama dipakai kata laut Kolzom. Kalau Alkitab Kabar Baik, BIS, diterjemahkan sebagai laut gelagah. Kalau NASB dan beberapa terjemahan lain memakai terjemahan The Red Sea, Laut Merah. Tapi ISV menerjemahkannya menjadi Red Sea, bukan Red Sea. Red Sea itu laut alang-alang. Ya. Bukan laut merah. Ada beberapa terjemahan yang berbeda memang. Jerusalem Bible memakai terjemahan Red Sea. Jadi memakai bahasa Ibrani Yamsuf. Yamsuf itu artinya laut alang-alang. Teberau.
ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi Yam Suf ini artinya Sea of Reeds, laut alang-alang. Itu atau disebut laut saja. Ingat tadi bangsa Israel berkemah di tepi laut di Pihahirot. Nah, laut itu pasti laut ini. Laut Teberau atau Yam Suf. Yam Suf. Sea of Reeds, ya. Tetapi terjemahan Alkitab modern pada umumnya menerjemahkan dengan Laut Merah. Sebentar ya, saya Oke. Ini Bapak Ibu. Laut Merah ya. Diterjemahkan Laut Merah, sebagian terjemahan lain. Nah, perbedaan terjemahan ini ada yang Red Sea, ada yang Reed Sea. Perbedaan terjemahan ini disebabkan bahwa Septuaginta, kitab Septuaginta itu adalah kitab Perjanjian Lama yang sebelum zaman Tuhan Yesus sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Itulah Septuaginta. Diterjemahkan oleh 70 ahli kitab orang Yahudi. Jadi nggak main-main, terjemahnya luar biasa pasti. Yang menerjemahkan 80 orang loh. Ya. Nah, Septuaginta menggunakan kata Erythra atau Erutra yang artinya merah. Makanya banyak Alkitab modern menerjemahkannya menjadi Laut Merah karena Septuaginta menerjemahkannya Erutra, merah. Demikian juga Alkitab bahasa Latin Vulgata. Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin itu Alkitab Vulgata namanya. Dan itu sering dipakai oleh saudara kita yang Katolik. Nah, para ahlinya memakai Alkitab Latin Vulgata. Vulgata juga memakai terjemahan ini, yaitu menggunakan kata Latin Mare Rubro. Mare Rubro itu artinya Laut Merah, Red Sea. Beberapa terjemahan seperti King James Version, RSV, NRSV, dan NIV menggunakan terjemahan ini ya. Nah, sedangkan sebagian lagi Jerusalem Bible, NJPS, NAA, terjemahan apa tadi yang sebelumnya tadi. Nah, itu mengikuti teks Masoretik, yaitu Alkitab Ibrani, teks asli dalam bahasa Ibrani. Karena Yam Suf itu artinya Sea of Reeds. Red Sea, bukan Red Sea. Ya, ada perbedaan. Perbedaan ini menjadi misteri. Apakah Red Sea itu dulunya disebut Red Sea juga gitu. Laut Merah juga. Meskipun letaknya agak berbeda tapi masih satu berdekatan gitu ya. Kita tidak tahu hal itu. Tetapi yang kita tahu sekarang adalah ya. Ini dia. Jadi kalau lihat kemungkinannya itu ada beberapa kemungkinan. Sebab kalau laut katanya terlalu besar dan terlalu dalam. Mungkinkah jutaan orang ke dalam dasar laut meskipun kering? Ada banyak pertanyaan, ada banyak misteri memang, ya. Tetapi ya, Bapak Ibu, saya cuma mau berikan beberapa kemungkinan. Yang pertama itu ada di Teluk Suez. Nyebrangnya itu ada di sini. Sebentar, warnanya perlu saya ganti biar jelas ya. Saya pakai merah aja deh. Di sekitar sini. Nyebrangnya itu katanya begitu. Namanya juga kemungkinan ya. Kemungkinan lain di Teluk Akaba. Teluk Akaba itu ini. Ya. Kemungkinan lain Lake Balah. Lake Balah itu ini nih. Mana ya? Kursornya kok hilang. Oh, ini dia. Ini Lake Balah. Ya. Nah, yang nomor 4 itu ada danau kecil itu
Lake Timsah, Danau Timsah. Yang nomor 5 itu Danau Little Bitter Lake ya. Nah, yang manapun ini masih misteri sampai hari ini. Jadi kalau kalau hari ini sampai masih misteri, tapi bukan berarti peristiwa ini tidak terjadi. Peristiwa ini terjadi, cuma lokasinya di mana, karena hari ini nama-namanya sudah berubah ya. Jadi kita hanya bisa tahu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itu dia kemungkinannya. Kita lanjutkan dulu ya. Ini mengapa kursornya hilang ya? Oh. Oke, muncul lagi. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, kemungkinan yang pertama adalah sebentar saya hapus ya. Kemungkinan yang pertama itu ini, yang hijau nih. Kemungkinan Pihahirot itu di tepi Danau Balah. Kemungkinan kedua akan lewat Sukot tuh, di tepi Danau Timsah. Yang ketiga kemungkinannya di tepi Little Bitter Lake. Itu kemungkinannya ya. Itu Pihahirot. Selain ada kemungkinan lain lagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi rutenya begini, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya bisa pakai draw. Oke. Saya bisa pakai draw, pakai merah ya. Jadi kemungkinannya begini, Bapak Ibu. Dari Mesir sini, dari Mesir itu bisa lewat yang mana saja, kemungkinan 3 ini. Terus ke bawah sini. Nanti mampir di Marah, Elim, dan seterusnya ke Mount Sinai, ke Gunung Sinai. Baru muter ke sini, ke Kanaan. Ya. Begitu rutenya. Tetapi ada kemungkinan lain, seorang arkeolog itu menggambarkan dia ada di sini. Gunung Sinai itu ada di Jazirah Arab sini katanya. Nah, kalau Gunung Sinainya ada di sini, maka perjalanan itu bisa begini. Kira-kira begitu. Nah, ini tempat penyeberangan Pihahirot itu di Teluk Akaba. Nah, yang manakah yang benar? Kita tidak tahu pasti. Tapi yang kita tahu pasti, laut terbelah. Kalau itu pasti. Cuma lokasinya ada beberapa kemungkinan, ya. Oke, sampai di sini. Kemudian mana ya, kursor saya hilang. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kursor saya hilang. Ya, oke, muncul lagi. Ya, jadi kita lanjutkan dulu. Ya, ini dia kemungkinannya. Jadi kalau ya, yang merah ini adalah rute tradisional yang dipercaya orang sampai hari ini. Makanya kalau kita tur ke Israel, maka kalau lewat Sinai, maka rutenya ini yang merah ini. Kalau ke Gunung Sinai, rute tradisional ini. Sedangkan tadi sudah saya jelaskan adanya rute yang lain, yaitu lewat rute ini. Sebentar. Yang lain lewat rute ini dari Ramses ke Sukot, lalu ke sini nyebrang. Nah, jadi Mara, Elim, Rafidim semua ada di sekitar sini, dan Gunung Sinai ada di sini. Nah, itu kemungkinannya. Ya. Oke, tapi itu kemungkinan Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi kalau disingkat begini rutenya. Dari Mesir ke Gunung Sinai,
Ini gambarnya adalah Gunung Sinai yang dipercaya secara tradisional. Letaknya di Sinai Peninsula ini. Kemudian muter ke sini lalu sampai ke Kanaan nantinya. Dan ini ditempuh 40 tahun. Ya, 40 tahun. Padahal kalau mau dekat dari Mesir itu ke Kanaan tuh lewat sini. Lurus saja begini. Jauh lebih cepat. Mengapa? Dahulu Abraham kan ke Mesirnya lewat jalur ini. Begitu juga dengan Yakub dan seluruh keturunan Israel bermigrasi ke Mesir di zamannya Yusuf, kan lewat jalur ini. Tetapi ketika keluar dari Mesir dituntun Tuhan lewat jalur memutar untuk menghindari Filistin yang ada di sini. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ya. Jadi, peristiwa laut terbelah ini sangat spektakuler. Sehingga sampai saat ini belum dapat dijelaskan secara ilmu pengetahuan dengan tuntas. Meskipun ada usaha untuk itu. Di mana air berdiri tegak seperti bendungan, membeku di tengah-tengah laut. Keluaran 15 ayat 8 itu. Ya. Air bisa membeku menjadi tembok kiri kanan. Itu belum pernah terjadi itu. Itulah spektakulernya. Tetapi Alkitab juga mencatat cara Tuhan membelah laut. Bagaimana caranya? Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi pembelahan itu tidak instan. Semalaman ditiup angin, sehingga air itu perlahan-lahan mulai terbelah gitu. Karena angin. Ya, angin timur yang keras. Pada waktu tulah, belalang atau apa, karena ada angin barat yang membuang belalang itu ke laut. Laut ini juga. Ya, angin barat tapi ini angin timur. Jadi bukan perubahan mendadak tanpa penyebab. Tuhan juga memakai cara-cara natural untuk melakukan yang supernatural. Kalau ditanya itu peristiwa natural atau supernatural? Kalau saya lebih suka menjawab itu peristiwa natural yang supernatural. Maksudnya apa? Peristiwa alam tapi supernatural. Maksudnya bagaimana kok bisa begitu? Coba bayangkan baik-baik. Meskipun cara-cara yang Tuhan pakai itu natural atau ilmiah seolah-olah, tetapi tetap diperlukan intervensi Tuhan untuk menjadi supernatural. Coba dipikir. Kok bisa begitu bahwa Israel itu harus tepat waktu sampai di laut itu ketika laut itu terbelah setelah ditiup angin, bisa ngepas gitu. Kok bisa angin timur itu bertiup sangat kuat pada waktu itu saja? Belum pernah terjadi loh sebelumnya. Dan caranya kok bisa tepat di situ tempatnya yang ketiup angin timur yang kuat itu. Sehingga air laut itu terbelah dan membuat tanah kering di tengah laut. Kok bisa begitu? Bahwa setelah seluruh pasukan Firaun sampai di tengah laut, kok bisa air laut itu balik lagi? Anginnya berhenti atau bagaimana? Sehingga seluruh orang Mesir mati tenggelam. Kok bisa semuanya pas gitu? Nah, itulah intervensi Tuhan. Itulah intervensi Tuhan. Seringkali Tuhan memakai cara-cara alami untuk membuat yang supernatural. Ada amin ya semua ya. Tuhan juga bisa membuat cara-cara yang instan bisa juga. Tapi biasanya melalui proses. Bapak Ibu ingat di kitab Kejadian? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, apakah begini langsung jadi? Tidak. Ada tahapannya. Ada prosesnya. Apalagi kalau menyangkut manusia. Manusia tidak pernah
ada mujizat dari jahat menjadi baik mendadak. Tidak pernah. Ya, pertobatan itu tidak pernah terjadi mendadak langsung jadi sempurna. Nggak pernah. Jadi Tuhan intervensi dalam kehidupan umatnya. Kalau Tuhan tidak intervensi, tidak mungkin laut bisa terbelah begitu, meskipun pakai kekuatan alam. Ya, tapi Tuhan intervensi. Nah, nanti di Rabu depan kita akan belajar dengan tema roti dari surga. Jadi yang pertemuan kita malam ini, kita harus rangkum dengan meringkas, mengambil hikmatnya. Kalau kita disuruh Tuhan, artinya Tuhan berpihak pada kita. Jangan ragukan itu. Meskipun ada bahaya di depan mata kita, tapi kalau Tuhan ada di depan pada pihak kita, maka Tuhan akan bela. Yang supernatural pun bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi. Meskipun kadang-kadang mujizat itu melalui peristiwa alami, melalui teman-teman kita, melalui manusia lain. Pertolongan datang melalui manusia lain. Bisa juga. Atau melalui mujizat benar-benar, tiba-tiba. Bisa juga. Tapi kalau kita bicara soal perubahan akal budi, tidak pernah terjadi secara mujizat. Tidak pernah. Kalau akal budi harus berubah secara proses. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Firman Kristusnya berapa ayat? Tidak disebut. Nggak mungkin 1 ayat, 2 ayat. Juga nggak mungkin 1 Alkitab cukup. Karena 1 Alkitab harus dimengerti secara utuh. Itu pun mungkin belum berubah. Buktinya apa? Banyak orang membaca Alkitab 50 kali, 100 kali, hidupnya nggak berubah. Harus mengerti sesuai konteksnya. Itu pun tidak cukup. Setelah mengerti, harus praktek melakukannya. Hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau nggak sembuh dari penyakit lamanya. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Kesesatanmu. Kesesatan cara berpikir, kesalahan. Sembuhnya bagaimana? Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 tadi, itu sebelum kata-kata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, itu dijelaskan supaya kita, yaitu yang mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, barulah oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dari kesesatan. Nah, itu tentu saja tidak instan, butuh proses panjang. Kalau bicara soal perubahan manusia, itu prosesnya panjang. Kita belajar dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini. Israel itu sebentar marah-marah, sebentar marahin Musa, sebentar takut, kemudian percaya lagi. Nanti sebentar gitu lagi. Makanya, mujizat itu tidak mengubah seseorang menjadi orang benar. Tidak. Bangsa Israel sudah melihat laut terbelah. Apakah ia lalu nurut sama Musa? Tidak. Nanti kita lihat Rabu depan. Enggak. Makanya ya hari ini jangan berpusat atau fokus pada mujizat. Mujizat tidak bisa mengubah orang. Peristiwa mujizat justru membuat orang tidak bertanggung jawab kebanyakan. Bangsa Israel nanti tidak diberi mujizat terus-terusan. Disuruh perang nanti akhirnya. Ya. Begitu. Ada kalanya kita disuruh perang. Jadi jangan sampai setiap hari kita ngejarnya mujizat terus. Kesembuhan fisik terus. Salah itu, nggak bisa berubah pikirannya.
Karena fokusnya ke situ. Fokusnya harus kebenaran, bukan mujizat. Sebab orang yang tidak mengalami mujizat sekalipun tidak masalah. Orang yang mengalami mujizat pun belum tentu selamat. Sebab kalau cuma mengalami mujizat, sembuh dari sakit tapi dia nggak bertobat, nggak melakukan kehendak Tuhan, maka tidak selamat. Biar orang tidak pernah mengalami mujizat, tapi ia menjaga kesehatannya, tidak pernah sakit, ia melakukan kehendak Tuhan, itulah yang selamat. Jelas ya? Amin ya? Makanya fokus, kalau fokusnya itu kesembuhan fisik atau mujizat, itu ajaran yang salah pasti. Fokus itu harus kebenaran. Alkitab sendiri menjelaskan karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Begitu ya. Jadi kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu melihat banyak sekali mujizat, ternyata nggak membuat mereka dewasa atau berubah. Nanti perjalanan masih panjang. Pastikan Bapak Ibu ikut terus serinya ini. Dan yang penting bukan soal kitab keluarannya, yang penting hikmat-hikmat yang kita bisa dapat. Dan kita tarik ke seluruh Alkitab. Apa sih sebenarnya prinsip yang harus kita hidupi? Itu. Ya. Amin ya semuanya ya. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan tanya jawab saja. Silakan co-host. Ya, baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengaktifkan icon raise hand dan membuka video. Yang pertama, Bapak Irwan Rusli, silakan Pak. Shalom Iwan, Pak silakan. Winyo. Ya, shalom. Pertanyaan saya adalah mengenai perubahan pikiran, Pak. Ya. Bapak bilang katanya tidak bisa secara cepat berubah gitu, Pak. Ya. Apakah mungkin sesuatu kejadian dalam hidup kita itu membuat perubahan yang relatif cepat, Pak? Dalam arti berubah dari suatu gairah ke gairah lain. Dan juga kita diminta untuk bertobat. Bertobat itu berarti perubahan pikiran secara relatif cepat, Pak. Jadi sepertinya misalnya orang yang sudah tua, apakah berarti mereka tidak akan ada kesempatan untuk merubah pikiran, misalnya bertobat untuk berbalik kepada Yesus misalnya? Bagaimana relative time dalam hal ini, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya jelas, Pak. Jadi, mungkin nggak seseorang berubah secara cepat? Relatif cepat bisa, tapi kalau cepat banget nggak bisa. Tidak ada yang instan. Relatif cepat tuh gini, Pak. Misalnya, aduh aku buat salah. Gara-gara aku temanku itu mati. Aduh aku menyesal Tuhan. Aku lain kali akan hati-hati. Nah itu bisa membuat dia berubah tuh Pak. Tapi ada biaya yang mahal yang harus dibayar. Jangan sampai kita bayar mahal baru mau berubah. Ya. Amin ya Pak. Nah, Ya. gitu. Jadi segala sesuatu yang men-trigger kita berubah itu bisa saja. Kalau itu kejadian luar biasa, bisa berubah kita. Nah, tetapi perubahan yang dimaksud oleh Alkitab, perubahan akal budi, itu bukan berubah soal sifat sedikit saja Pak, itu perubahan total manusia. Manusia lama harus mati, diganti manusia baru. Itu butuh waktu Pak. Makanya Alkitab berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sedini mungkin, jangan telat. Kalau orang sudah terlambat, nggak ngerti apa-apa lalu bertobat kan susah jadinya. Ya. Jadi apakah impossible tuh Pak? Maksudnya kalau seseorang sudah 70 tahun gitu Pak, lalu ingin berbalik dengan bertobat, berarti no use lah gitu Pak. Oh, nggak bisa bilang begitu Pak. Kalau orang bertobat selalu ada gunanya. Tetapi ketika umur 70 tahun dan 30 tahun bertobat beda Pak. Kalau 30 tahun bertobat, dia masih punya waktu panjang untuk praktek, untuk belajar, untuk mematangkan diri. Tapi kalau 70 tahun tergantung selama ini pengalamannya apa. Kalau dia nggak punya pengalaman apa-apa ya aku cuma mau ikut Yesus. Ya oke lah. Tapi dia nggak berbuat apa-apa Pak. Dan pengertiannya mungkin nggak sampai. Tapi lebih baik daripada nggak bertobat. Ya kan? Nah makanya
Bertobat sedini mungkin jauh lebih baik. Kalau kita sudah agak terlambat ya harus ngejar. Kalau orang lain misalnya sehari cuma 1 sesi, ya yang ngejar ini 4 sesi gitu. Dibutuhkan, Pak. kita harus bayar harga, Pak. Segala sesuatu ada harganya. Jelas ya, Jelas, Pak Pak. Irwan? Masih, Pak. Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berikutnya, Oke, baik, selanjutnya Ibu Caroline, silakan Bu. ini teman saya ini. Teman saya yang ada di Denmark nih. Hai Kak, halo Odi. semuanya. Halo, Hai Di. Koko. Ya, Jelas ya Kak? silakan. Dan ya. Jelas. Eh, Ya. Kok thank you banget buat hari ini. Aku setuju banget yang Koko bilang bahwa peristiwa atau fenomena Laut Liberal yang terbelah ini adalah sebuah peristiwa natural yang supranatural. Ya. Tolong koreksi aku kalau salah ya kok. Sejak dunia diciptakan ini kan memang ada sebuah sistem yang telah Tuhan berikan sehingga segala sesuatu itu berjalan dengan sistem tersebut. Kayak misalnya bumi berputar pada rotasinya, mengitari matahari dan seterusnya. Ya. Jadi, apakah benar bahwa dalam pemikiran saya peristiwa terbelahnya Laut Liberal ini adalah sebuah bentuk dalam tanda kutip intervensi Tuhan terhadap peristiwa alam yang sudah tertata atau sudah tersistem untuk sebuah tujuan khusus? Apakah seperti itu, Ko? Oke, baik. Jadi sebenarnya Tuhan itu kan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau cuma membelah laut itu kecil sekali, enteng. Nah, dalam hal ini Tuhan intervensi. Betul sekali, Tuhan intervensi. Jadi contoh lain, ketika seseorang sakit, bisa langsung sembuh nggak? Bisa, kalau Tuhan intervensi. Buktinya apa Tuhan intervensi? Sembuhnya benar-benar sembuh. Bukan cuma KKR terus merasa sembuh pulang sakit lagi, itu bohong itu. Kalau Tuhan itu menyembuhkan ya benar-benar sembuh gitu. Berarti intervensi Tuhan itu ditujukan dalam sebuah purpose khusus ya kok? Sebuah rencana besar yang Tuhan adakan untuk tujuan tertentu. Betul nggak kok seperti itu? Nah, ini dia. Ini bagus sekali nih. Sebenarnya ya, Tuhan itu selalu intervensi pada tujuan besar, the big picture-nya. Kita harus tahu the big picture-nya apa. The big picture-nya itu adalah keselamatan umat manusia. Makanya dulu Abraham dibela mati-matian oleh Tuhan. Barang siapa anggap enteng kamu, kukutuk dia. Nah, itu bukan karena Abrahamnya baik atau sempurna, enggak. Karena itu jalur keselamatan. Nah, jalur keselamatan dibela habis sama Tuhan. Karena itu terusannya ke Tuhan Yesus seperti itu ya kok ya? Betul. Ini nanti melahirkan bangsa Israel akan melahirkan Mesias. Di habis-habisan gitu. Betul. Tapi masalahnya kok yang aku mau tanya ada satu hal yang menarik. Dalam hal ini kan Musa mengangkat tangannya. Kok tadi kan Koko mention juga ya. Itu selama semalaman. Mengangkat tangan nggak semalaman kali. Mengangkat tangan kan. Yang semalaman itu angin timur yang bertiup kuat semalam-malam. Ya. Si Musa ini kan angkat tangan nih kok. Ya. Kalau boleh tanya, gini, tanpa Musa mengangkat tangan pun peristiwa itu akan tetap terjadi gitu maksud aku. Karena ini kan kuasa Tuhan. Jelas, tetapi Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa itu. Nah, makanya Tuhan memakai sarana, Musa angkat tanganmu, supaya Musa jadi pemimpin, supaya Israel percaya sama pemimpinnya gitu. Musa pakai tongkatnya Harun, lempar jadi ular gitu. Gitu. Supaya Israel nurut sama pemimpinnya. Menunjukkan otoritas. Ya. Oke, paham. Ya, ya. Makasih, thank you ya. Ya. Sip, oke. Tuhan berkati. Next. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Giustiawan Andreas. Silakan, Pak. Pak Giustiawan, silakan. Ya, selamat malam, Pak Bigno. Ya, selamat malam. Mau bertanya ya. Mau melanjutkan pertanyaan dari Bapak Rusli ya. Gimana? Begini, Pak. Kalau bertobatnya itu di pihak Tuhan atau dari Rasul Paulus sendiri yang bertobat, Pak? Oh, oke. Itu kan Tuhan intervensi, Pak. Tuhan intervensi dalam hidupnya Paulus.
ketika Paulus di tengah jalan, Paulus tuh mindsetnya, pola pikirnya hari itu, aku bela Adonai. Aku bela Adonai, Tuhan. Siapa aja yang ngaku Tuhan, ku habisi dia. Kira-kira gitu. Nah, lalu Tuhan tahu hatinya Paulus ini nggak jahat sebenarnya. Dia mau bela aku. Cuma Paulus salah mengerti. Tuhan intervensi, ditemuin langsung Paulus. Lalu Paulus dari pihak Tuhan ya Pak ya? Pihak Tuhan, selalu dari pihak Tuhan yang menawarkan anugerah. Tapi manusia harus merespon. Kalau Paulus nggak mau ya percuma juga. Sama seperti hari ini Pak. Tuhan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua manusia. Tapi banyak manusia menolak kan asli benerannya, faktanya. Nah sama. Rasul Paulus tidak berubah mendadak, enggak. Dia sudah punya dasar kitab suci, udah kuasai dia. Cuman yang perlu diluruskan oleh Tuhan adalah, itu aku yang kamu aniaya itu. Loh, oh gitu ya Tuhan. Wah, bela lagi kalau gitu sama Tuhan. Bukan Paulus kosong lalu berubah otomatis, enggak. Paulus sudah penuh. Salah mengerti di situnya aja. Oke Jelas Pak. ya? Paham. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Dan berkati. Berikutnya. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Yuliana. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Shalom, selamat malam Pak Wisnu. Shalom, selamat malam. Iya, Pak Wisnu ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kira-kira berapa lama ya Pak ya bangsa Israel waktu itu menyeberangi Laut Teberau secara begitu banyak, 3 juta begitu Pak, ada anak-anak, kambing domba dan sebagainya. Oke, baik. Saya jawab dulu, Bu. Silakan Pak. Yang pasti tidak mungkin sehari semalam. Pasti itu dalam berapa jam gitu, Bu. Cuma kita tidak tahu karena tidak ditulis. Itulah sebabnya kalau laut itu terlalu lebar, itu nggak mungkin juga. Nah, makanya kemungkinan-kemungkinan itu dianalisa di titik-titik tadi itu, Bu. Ada kemungkinan Danau Bala, Timsah, Bitter Lake, Little Bitter Lake, dan seterusnya. Kemungkinan di Teluk Suez. Kalau itu agak terlalu ini. Tapi kemungkinan satu lagi di Teluk Akaba. Di Teluk Akaba itu kalau lihat hari ini ada satu tempat yang memungkinkan kemungkinan itu juga. Karena seberang itu nggak terlalu jauh. Nah, mungkin. Dan ternyata di seberang sana itu ada tempat-tempat yang kemungkinan itu Mara, Elim, Rafidim, dan Gunung Sinai ada di sana. Kemungkinan. Karena gunungnya ada. Dan puncaknya itu angus, Bu. Saat ini. Nah, ada seorang arkeolog yang berpendapat bahwa itu Gunung Sinai yang asli. Ya, kita tidak tahu juga beberapa kemungkinan kan. Ya, oke. Apalagi, Bu? Pertanyaan nomor 2. Hal apa sih Pak yang paling mendasar dalam kehidupan bangsa Israel gitu ya Pak, yang akar banget sehingga mereka itu tegar tengkuk banget begitu Pak. Kita udah melihat bangsa Israel ini sudah kenyang sebenarnya, melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat tulah, ada tiang awan, ada tiang api, Teberau terbelah begitu ya, dan seluruh penyertaan Tuhan. Akarnya itu apa begitu Pak, sehingga mereka kok begitu tegar tengkuk begitu? Iya, saya mengerti. Gimana Pak supaya kita nggak seperti itu begitu Pak? Ya. Supaya kita ini taubat benar-benar, tapi akarnya apa sih Pak? Ini pertanyaan luar biasa ini. Kalau kita lihat ya, kita jarang lihat mujizat. Mereka itu lihat terus-terusan, Bu. Lah kok masih tegar tengkuk? Nah, ini memang istilah tegar tengkuk tuh paling cocok memang buat mereka itu. Kita nggak pernah lihat mujizat aja nggak tegar tengkuk begitu amat. Ini udah lihat mujizat itu ya Bu, nanti ya. Ketika ini kan baru lihat laut terbelah nih. Ya. Baru lihat laut terbelah nanti udah bersungut-sungut lagi, aneh kan? Aduh, memang bangsa ini tegar tengkuk memang. Akarnya apa? Ya kalau saya mau jawab akarnya ya tegar tengkuk gitu aja. Bapak Ibu. Maaf ya Pak ya. Iya, ibu kalau lihat hari ini orang yang ngeyel gitu setengah mati, tapi nggak punya dasar.
Dasarnya apa itu? Nggak tahu. Pokoknya dia aneh aja begitu. Karakter itu, Bu. Ya. Makasih banyak Pak Widnyo. Tuhan memberkati. Makanya manusia itu dibutuhkan apa? Perubahan akal budi. Kristen itu percuma tanpa perubahan akal budi. Makanya kitab Roma mengatakan berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Percuma kau Kristen kalau nggak ada bedanya sama dunia. Kita harus jadi berkat. Kita harus memancarkan terang. Kita harus jadi garam. Perintah Tuhan itu jelas. Kamu harus berubah. Kalau kamu sendiri nggak berubah, bagaimana orang lain bisa percaya, malah tersandung gitu. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Widnyo. Berikutnya. Tuhan memberkati. Ya, baik, selanjutnya Ibu Meme and William. Silakan. Ya, siapa yang mau tanya? Meme atau William? Silakan di-unmute dulu. Sudah di-unmute, Bu? Ya, sudah. Shalom Pak, Shalom. semuanya. Saya ada pertanyaan ini yang simpel banget gitu ya. Pertanyaan saya, apakah perubahan dalam seseorang itu atau pertobatan itu sudah lahir kembali atau sudah diselamatkan ya Pak ya? Oke, baik. Ini pertanyaan perlu penjelasan khusus sebenarnya. Nggak bisa dijawab sederhana. Sebab begini, lahir baru itu apa sih? Orang-orang berpikir lahir baru tuh dicelup ke dalam air, dibaptis, yes, sudah lahir baru. Kalau begitu caranya ke surga gampang. Dibaptis aja udah, masuk, udah dapet tiket surga. Kan nggak gitu ya. Namanya juga lahir baru. Artinya ada manusia yang lahir. Manusia baru yang lahir. Manusia kalau hidupnya masih sama dengan dunia, mana yang lahir? Belum lahir itu namanya. Nah, kalau lahir baru itu tandanya manusianya menjadi baru. Begitu. Nah, untuk melahirkan manusia baru butuh proses panjang. Butuh kebenaran, butuh praktek, jatuh bangun, terus bertobat lagi. Pertobatan tuh bukan sekali loh. Bertobat, besok buat salah, tobat lagi, terus, naik terus. Gitu. Menjawab pertanyaan nggak itu? Ya. Ya, Pak. Oke. Ikuti terus pembahasan kita supaya makin hari makin lengkap. Oke, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Thank you. Yuk, mari, siapa lagi? Baik, selanjutnya Bapak Welmince, silakan Pak. Silakan Pak. Unmute. Ya, Ibu selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, begini Pak. Kenapa walaupun dengan berbagai kemuliaan Tuhan, mujizat yang sudah luar biasa yang Tuhan sudah lakukan, bangsa Mesir juga dia tidak percaya dan bangsa sekitarnya. Ya, oke. Ini pertanyaannya mirip seperti yang tadi. Kenapa sih Tegar Tengkuk sudah melihat begitu banyak mujizat gitu ya? Aneh ya, Bu ya. Makanya Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Nah, buktinya apa? Melihat saja kau nggak percaya. Buktinya apa? Orang diberi mujizat apapun tetap nggak berubah karakternya. Ya, jadi mujizat itu tidak mendewasakan sama sekali. Itu sebabnya dalam Yohanes 2 ayat 23, 24, Tuhan Yesus paling tidak suka sama orang yang mencari beliau karena mujizat. Mau cari mujizat tok, Ya, Pak. nggak mau berubah. Yang utama itu kita berubah, baru itulah menyenangkan Tuhan. Banyak yang memformat kalau menyenangkan Tuhan tuh kasih persepuluhan. Bahkan nanti dibalas Tuhan. Nah, itu permainan-permainan kayak gitu itu nggak mendidik sama sekali itu. Padahal seluruh hidup kita milik Tuhan. Nah, begini juga Pak, kan dengan kejadian yang luar biasa termasuk terbelahnya Laut Teberau. Ya. Artinya bangsa-bangsa di sekitar itu juga kan pasti tahu ya
Ya, kuasa betul. Tuhan. Tapi kenapa bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel selain Mesir ya tidak percaya juga, Pak? Ya, karena sebenarnya nanti dibahas tuh bahwa bangsa-bangsa waktu mendengar laut terbelah itu mereka ketakutan. Filistin ketakutan. Dengar akhirnya mereka ketakutan. Tetapi mereka nggak bisa percaya. Kenapa? Karena konsep berpikir mereka bahwa Israel punya dewa. Dewanya hebat. Tapi mereka juga punya dewa gitu. Jadi konsep pikirnya salah, Bu. Konsep pikirnya salah, jadi nggak apa namanya, nggak bisa masuk gitu kebenaran. Yang perlu diubah itu pengertian lebih dulu, gitu, ya. Artinya Pak, kalau dalam kehidupan rohani kita juga, ketika kita mendengarkan kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang murni, konsep berpikir kita juga jadi berbeda ya Pak. Betul. Makanya manusia itu digerakkan oleh apa yang ia percayai. Kalau kita melihat sesuatu dan mendengar sesuatu yang bukan kebenaran, Ya. isi yang ada dalam jiwa kita ya bukan kebenaran. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Amin. Berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Budi Santoso. Silakan Pak. Ya, Pak Budi silakan. Iya, selamat malam. Shalom, Pak. Shalom, selamat malam. Ini yang jadi satu pertanyaan tentang pembelajaran kemarin ya, sesi yang ke-10. Ya. Ya, kalau Firaun itu dikeraskan sampai ke tulah kelima. Jadi karena hatinya sudah berkeras, akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Terus kalau pada hari ini bangsa Israel, walaupun beberapa kali bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan kalau kita berlanjut sampai ke selanjutnya, banyak sekali bangsa Israel itu melakukan boleh dikatakan tengku ya. Kenapa Tuhan kok tidak mengeraskan hati dari bangsa Israel ini? Jelas pertanyaannya. Tuhan terus diberikan kesempatan ya. Bangsa Israel kalau oleh Tuhan diberi kesempatan untuk sampai ke tanah Kanaan. Terus gambar besar dari ini semua, kadang-kadang para hamba Tuhan ini menganalogikan bahwa ketika orang percaya sudah, dia mengaku percaya Tuhan Yesus, berarti ada pengampunan walaupun ada salah yang dilakukan. Ini meniru dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama pada bangsa Israel. Jadi yang saya tanyakan pada malam ini di sesi 11, apa gambar besar dari peristiwa Laut Tembrau ini, Pak? Ya, oke. Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya soal mengeraskan hati atau penghukuman atau penghakiman itu haknya Tuhan. Kedaulatan penuh ada di tangan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan sabar sekali terhadap Israel? Karena Tuhanlah yang memilih Israel sebagai umat pilihan. Yang kedua, kenapa? Karena melalui Israel lah nanti Mesias lahir. Jadi bukan Israelnya pasti selamat, enggak. Israel akan dipakai Tuhan untuk melahirkan Mesias. Apakah semua bangsa Israel selamat? Enggak, banyak yang mati Pak di binasa. Hosea 4 ayat 6 kan nanti jelas tuh, umatku binasa. Jadi penghakiman masih tetap individu per orang. Tapi sebagai bangsa dipakai Tuhan untuk melahirkan Mesias. Gitu. Nah, kalau zaman sekarang untuk akhir zaman dipakai sebagai saksi bersama kita orang percaya. Kalau mau tahu orang yang Allah yang benar yang mana, lihatlah bangsa Israel, lihatlah kita yang punya kesaksian Yesus. Gitu ya. Jadi gambar besarnya apa? Keselamatan. Keselamatan umat manusia. Nah, seluruh perjanjian lama itu nantinya akan meneruskan itu genealogi atau silsilah sampai menuju kepada Mesias. Itu aja yang ditunggu-tunggu sebenarnya di zaman perjanjian lama. Nah, itu gambar besarnya Pak, keselamatan. Ya.
Oke, Tuhan berkati Pak Budi. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Rafli Rinaldi. Silakan, Pak. Pak Rafli, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Pak, ini tadi mengenai Laut Teberau Pak ya, yang dibelah oleh Musa ya. Ya. Kalau kita lihat itu di 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 itu Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel, khusus bangsa Israel Pak ya, pada waktu itu dibaptis dalam air Pak ya. Betul Ya. Pak ya? Ya. Nah, kalau kita baca di 1 Petrus 3 ayat 21 itu mengenai Nuh. Nuh juga itu mengenai air juga, baptisan air juga Pak. Tapi pada waktu itu di sana dituliskan Petrus mengatakan kamu ini dalam apakah jemaat di sana atau kita mewakili kita pada zaman sekarang juga Pak Wikno. Kira-kira bagaimana pengertiannya itu Pak? Yang kamu yang mana ini Pak? Yang di 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Ya. Ini juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, oke. Jadi ini adalah surat Petrus kepada jemaat ketika itu. Kemungkinan besar jemaat di Yerusalem ya. Oke. Nah ini kan kalau kita baca gini, juga kamu itu jemaat waktu itu. Sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Kiasan ya, baptisan ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, bukan soal jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang rohani yang penting, gitu kan? Nah, ayat ini tentu saja berlaku buat kita juga. Yang penting bukan lahiriah kita, luarnya, jasmaninya, bukan. Yang penting dalamnya. Yang kedua, berarti Pak, kalau yang Musa punya itu khusus kepada orang Israel Pak ya? Yang mana ini? Yang Musa, yang di 1 Korintus 10 ayat 1-2. Oh, 1 Korintus 10 ayat 2 ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam. Oh iya, itu Musa jelas. Zaman itu. Kita nggak jadi pengikut Musa, nggak. Tapi di 1 Petrus 3 itu berarti termasuk kita juga kalau gitu Pak ya? Ya, bisa diaplikasikan ke kita, bisa. Oke, itu aja Pak. Thank you Pak. Oke, Tuhan berkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau baca ayat Alkitab hati-hati. Ada ayat yang memang berlaku hanya waktu itu, hanya bagi Israel, hanya bagi orang-orang tertentu zaman itu, tapi ada yang bisa kita tarik sampai sekarang. Nah, makanya harus Alkitabiah, nggak boleh ayatiah, gitu ya. Oke, masih ada? Ya, ada Pak. Selanjutnya Ibu Linda Yuliana, silakan Bu. Ibu Linda, silakan. Boleh di-unmute dulu Bu. Di-unmute dulu Bu. Oke, selamat malam Pak Wiknyo, apa kabar? Malam, baik. Sebelum bertanya, saya mau nyapa Ibu Eni sama Pak Pantas. Selamat malam Bu Eni, Pak Pantas, yang rajin terus remind saya. Oh, Ibu di-remind ya sama Bu Eni ya. Pak Wiknyo, selain Pak Wiknyo, Ibu Eni juga remind terus. Terima kasih nih. Iya. Saya memang pendatang baru mungkin di acara ini, tapi saya sangat diberkati, jadi saya nggak bisa lepas lah, pasti selalu hadir. Ibu ikutin sesi berapa saja Bu? Kalau kebetulan hari Rabu itu WFH, saya selalu ikut. Tapi kalau saya kerja, nah itu jadi saya siaran ulangan aja. Gitu. Ya. Yang kitab Kejadian sudah didengarkan Bu? Sudah. Ya? Hampir 90% kalau Kejadian. Waduh, mantap Bu. Saya ikut, terima kasih. Terima kasih sekali. Ya. Pak, sekarang sore ini saya mau bertanya kaitannya dengan tadi penjelasan Bapak bahwa kejadian Laut Merah ini terbelah karena ada tentunya ada proses, ada aksi Tuhan di dalam kejadian ini. Nah, saya menggarisbawahi proses, Pak. Implikasi dengan kehidupan manusia tentang proses. Saya selalu mengatakan, kita bertobat lewat proses. Proses itu Bapak tadi jelaskan lewat apapun, kejadian apapun, rema yang terjadi, itulah proses. Kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin kita, mengerti bahwa ini adalah proses. Apapun itu kejadiannya. Tapi begini Pak pertanyaannya, kata-kata proses ini
bagi manusia tuh seolah-olah jadi suatu senjata. Oh, saya proses loh gitu kan. Nah, di balik mengatakan saya proses ini, saya ingin bertanya bahwa proses saya, jangka waktu proses saya dengan jangka waktu Tuhan itu akan sama apa enggak sih, Pak? Oh, oke, baik. Saya mengatakan, prosesnya masih jauh gitu. Saya masih carut marut, saya masih, kayaknya. Tetapi kalau ternyata banyak orang-orang yang saya lihat dalam proses itu Tuhan sudah panggil gitu, sudah selesai tugasnya. Nah, jadi ingin saya bertanya adalah waktu proses manusia yang kita percaya sebagai proses di dalam seorang manusia dengan prosesnya Tuhan, jangka waktunya sama apa tidak gitu. Oke, baik. Menurut saya dia belum selesai prosesnya, tapi menurut Tuhan dia sudah selesai prosesnya, dia dipanggil Tuhan gitu. Ya, Terima baik. kasih, Pak. Baik. Jadi soal proses, seringkali banyak orang ditanya, bagaimana bro sudah berubah proses gitu. Nah itu jangan jadi kebiasaan ya. Jawabnya proses terus, nggak jelas sampai kapan ya. Yang pasti gini Bu, Tuhan tidak tetapkan kita itu matinya kapan, itu nggak ada itu takdir. Kalau seseorang sembrono makan sembarangan ya cepat mati, ya kan? Nah, kita jaga bagian kita lakukan bagian kita. Setelah itu terserah Tuhan. Nah itu paling benar. Jadi kita harus maksimalkan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah setelah itu terserah Tuhan. Apa yang terjadi juga terserah sih. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita secara maksimal. Itu cirinya Bu. Jadi apakah waktu proses kita sama dengan Tuhan? Nggak perlu dijawab juga. Yang penting kita maksimal. Kita persembahkan untuk Tuhan. Gitu aja ya. Oke, Tuhan berkati Bu Linda. Oke. Ya. Selanjutnya Bapak Kaleb Hasibuan, silakan Pak. Silakan. Shalom, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Maaf saya nggak bisa tampilkan foto karena saya di luar Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Pertanyaan saya gini, bukan pertanyaan sih Pak. Saya sih berpikir apa tadi dari penjelasan Bapak sangat luar biasa ya. Terus ini apakah bukan supranatural Pak semuanya yang terjadi, terbelahnya Laut Teberau, karena angin itu kan tetap juga seizin Tuhan, artinya pekerjaan Tuhan sepenuhnya begitu. Itu pertanyaannya ya Pak. Intinya menurut kalau kita lihat kisahnya itu sepertinya supranatural semua, dan sampai selesainya pun tiba-tiba langsung tertutup itu air itu langsung balik lagi, terbelah lagi begitu kan ya. Supranatural sampai selesainya ya. Gimana tuh Pak? Nah. Jadi begini, kalau kita menganggapnya itu supernatural ya nggak apa-apa juga, memang supernatural. Tapi kalau kita menganggapnya Tuhan bekerja secara supernatural melalui unsur-unsur yang natural, ya benar juga, karena dikatakan bahwa Tuhan semalam-malaman menguakkan air dengan angin timur. Padahal Tuhan tidak perlu angin timur loh. Kalau Tuhan mau menguakkan langsung itu bisa saja. Tapi Tuhan sengaja pakai angin timur. Gitu. Nah, itu kan Tuhan memakai unsur-unsur alam untuk melakukan pekerjaannya, bisa juga gitu. Boleh, kalau semua dibilang supernatural ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Memang super itu. Siapa bilang itu biasa-biasa saja? Ya kan, itu peristiwa super banget itu. Gitu, ya. Iya. Ya, oke. Iya, Pak. Ya. Berarti ada tadi kan seperti di tengah-tengah tadi, Pak, ada natural atau supranatural. Apakah bisa juga natural atau bisa juga supranatural? Tadi saya katakan gini, Tuhan membuat yang supernatural dari hal-hal natural, bisa juga. Bisa. Itu bisa terjadi. Buktinya laut itu. Iya. Ya. Atau Tuhan nggak pakai gejala alam, langsung sembuh, bisa juga. Gitu. Ya. Iya. Oke. Iya Pak. Oke Pak. Makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Yang terakhir Pak Erik ya Ya, rasanya. Pak Erik. Silakan, Pak. Silakan Pak. Ya, malam Pak Wiknyo. Saya Malam, Pak. tanyanya singkat aja. Ya. Apa di sini berarti Firaunnya ikut mengejar sehingga Firaun juga mati di laut itu, atau hanya panglima-panglimanya aja? Oke. Kalau kita lihat ceritanya ya Pak, si Firaun ini gemes banget gitu ngejar. Ya pasti ikut Pak. Oke. Berarti Dikatakan dia di juga situ tenggelam tidak ya? satu pun yang hidup kan, gitu. Ya, Habis Pak, habis. oke. Mm-mm. Ya udah ya, Ya. saking gemesnya dia pasti ikut mengejar Ya nggak juga mungkin gitu. dia nonton di pinggir, nggak mungkin. Dia kejar. Dia udah mengeraskan hati Pak, udah bengis banget ya. Zaman dulu raja ikut mengejar masuk ke medan perang juga gitu ya. Iya. Ya zaman dulu kan sering berperang gitu Pak. Ya. Mm-mm. Oke, begitu aja Pak. Kalau sekarang nggak perlu maju Pak, pakai drone aja. Oke. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Waduh, udah selesai juga ya, udah 8:30 loh. Oke, saya harap malam ini. Oh, mungkin ada yang tanya satu lagi terakhir deh. Ibu Lisha ya. Bu Lisha boleh sekali terakhir ini. Belum join audio, Pak. Oh, belum join audio. Kalau gitu Iya. lain kali ya, Bu. Ibu mungkin tadi nggak ngeklik audionya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Malam ini kita sudah selesai. Kita sampai ketemu lagi nanti Rabu depan ya. Roti dari surga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, tidak terasa sudah selesai hampir 1,5 jam Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati channel ini agar menjadi acuan atau sumber kebenaran firman-Mu. Engkau pakai, Engkau berkati. Sehingga banyak orang mengerti kebenaran dan hidupnya diubahkan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan Tuhan di channel ini maupun di gereja kami, gereja-Mu Tuhan di GSKI Pantai Indah Kapuk. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, terutama berkat rohani, berkat jasmani. Akhir kata kami mau angkat tangan kami, mohon berkat-Mu turun atas kami. Segala berkat jasmani, berkat rohani turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.